Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat ya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Indah di pembahasan sejarah Kyai Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng. Di sini saya memakai media peta imajinasi. Kita lanjutkan pembahasan tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari part 3. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita belajar tentang seluk-beluk pesantren Tebu Ireng, akan terlebih dahulu mengetahui kenapa daerah tersebut dinamakan Tebu Ireng. Asal-usul nama Tebu Ireng sendiri itu ada 4 versi. Yang pertama, kenapa dinamakan Tebu Ireng? Yaitu diceritakan pada zaman dahulu ada seseorang yang memiliki kerbau bule berwarna putih. Kemudian suatu hari kerbau itu tidak ada di tempatnya, hilang entah kemana. Akhirnya diketemukan pada sore hari, kerbau yang tadinya berwarna putih berubah menjadi berwarna hitam karena dia masuk ke dalam lumpur dan seluruh tubuh kerbau tersebut dipenuhi dengan lintah. Nah, itulah versi pertama. Versi kedua adalah bahwasanya di dusun tersebut pusat kemaksiatan. Banyak orang berbuat maksiat, berjudi, bermain perempuan, dan lain sebagainya. Karena kemaksiatan identik dengan warna hitam, maka akhirnya dusun tersebut dinamakan Tebu Ireng. Versi ketiga, bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang pemimpin Majapahit yang singgah di dusun tersebut. Namanya Kebo Ireng. Versi keempat, bahwasanya di dusun tersebut banyak sekali terdapat tanaman-tanaman tebu yang kulitnya berwarna ireng. Jadilah Tebu Ireng. Pada tahun 1899, Kyai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir. Pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870 Masehi. Dukuh Tebu Ireng sendiri terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 km. Di sana, beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu atau dalam bahasa Jawa disebut teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Kyai Hasyim mengajar dan sholat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Awal mula mendirikan pesantren, jumlah santri hanya berjumlah 8. Ada yang mengatakan bahwasanya 8 santri ini dibawa Kyai Hasyim dari pondok ayahnya, yaitu dari pesantren Keras. Dari 8 santri kemudian berkembang menjadi 23 santri dalam waktu 3 bulan. Diceritakan bahwasanya pada saat malam menjelang, para santri tidak berani menempelkan badannya ke dinding. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak menyukai pesantren, mereka mendatangi pesantren, kemudian mengganggu para santri dengan menusukkan senjata tajam melalui bilah-bilah bambu teratak tersebut. Sebab banyaknya gangguan, akhirnya Kyai Hasyim mengutus salah seorang santri beliau untuk pergi ke Cirebon dan mengundang beberapa kiai yang mahir ilmu kanuragan dan juga pencaksilat. Di antaranya Kyai Saleh Benda, Kyai Abdullah Pangulangan, Kyai Samsuri Wanalala, dan Kyai Abdul Jamil Buntet. Karena hal ini, maka tidak heran jika pada waktu itu pesantren Tebu Ireng terkenal dengan pencaksilat dan ilmu kanuragannya. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng, Kyai Hasyim kembali kehilangan istri tercintanya, yaitu Ibu Nyai Khadijah. Bersama istrinya inilah yang selalu setia menemani dalam perjuangan. Kyai Hasyim kemudian menikah lagi dengan Ibu Nyai Nafikoh, putri Kyai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan inilah beliau mendapatkan 10 keturunan. Pada akhir tahun 1920-an, Ibu Nyai Nafikoh wafat, sehingga Kyai Hasyim menikah lagi dengan Ibu Nyai Masruroh, putri Kyai Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Kapurjo,
Pagu, Kediri. Dan dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikaruniai 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Bagaimanakah sistem pendidikan dan pembelajaran di pesantren Tewireng? Kita akan lanjutkan di part 4. Terima kasih sudah mengikuti dengan antusias. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.